di kampus DEM. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya di semester 2, yaitu mempresentasikan sebuah penjelasan singkat tentang pemahaman saya terhadap materi berikut ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, kita masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu kendala dalam pengembangan UMKM. Baik, yaitu kita masuk ke dalam kendala pengembangan UMKM. Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM antara lain meliputi yang pertama yaitu faktor internal, ada modal. Kurangnya permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM oleh karena pada umumnya usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Baik, next selanjutnya kita masuk ke dalam sumber daya manusia dan manajemen. Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang sangat penting untuk maju dan berkembang. Sebagian besar usaha mikro dan usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan sumber daya manusia usaha mikro dan kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu, dengan keterbatasan sumber daya manusianya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Next, yang ketiga ada teknologi. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Sebagian besar UMKM masih dihadapkan pada kendala dalam informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi. Oke, next kita masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu kebijakan pemerintah untuk koperasi dan UMKM. 5 kebijakan sudah dipersiapkan pemerintah dan sangat berharap peran aktif dari Dinas Koperasi dan UMKM semua daerah agar bisa mendukung realisasinya. Kita masuk ke kebijakan yang pertama, ada masuk kelompok miskin. Pemerintah akan mengarahkan pengusaha kecil untuk masuk ke dalam kelompok miskin baru, terutama 98% yang masuk kategori ultramikro dan mikro yang kehilangan penghasilan akibat pandemi, sehingga mereka bisa mendapat bantuan sosial yang bisa digunakan sebagai modal usaha. Dan yang kedua yaitu tunda bayar cicilan. Masalah keuangan yang dialami UMKM adalah hal yang jadi fokus pemerintah. Makanya diberikan kelonggaran pembayaran cicilan untuk meminimalisir masalah keuangan, di mana pemerintah melakukan subsidi pada pembiayaan cicilan tersebut. Dan yang ketiga yaitu aktifkan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah masih memiliki 129 triliun dana untuk KUR yang belum disalurkan. Diharapkan pengusaha kecil bisa memanfaatkannya sebagai modal kerja. Begitupun koperasi, tinggal memenuhi persyaratan dan diharapkan bisa membuat usaha mereka tetap berjalan. Oke, yang keempat yaitu belanja negara untuk UMKM. Pemerintah berupaya untuk memprioritaskan belanja produk UMKM sehingga geliat pengusaha kecil terus meningkat walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satu program yang sudah dimulai adalah Gerakan Belanja Buatan Indonesia dengan anggaran yang mencapai triliunan rupiah.
Dan next yang terakhir yaitu yang kelima, adaptasi pada online marketing. Pemerintah juga akan membantu pengusaha kecil untuk lebih melek teknologi karena saat ini platform online lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan jual beli produk. Caranya dengan memaksimalkan pelatihan menggunakan digital marketing dan mendampingi pengusaha untuk bisa menemukan market baru di dunia online. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam topik pembahasan yang ketiga, yaitu tata cara mendirikan koperasi. Mengenal proses pendirian koperasi. Dasar hukum pelaksanaan koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar. Kemudian, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 adalah tentang petunjuk pembentukan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Koperasi merupakan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang memiliki kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Dalam agenda pendirian koperasi sebaiknya didahului dengan penyuluhan kepada calon anggota sehingga memiliki persepsi yang sama. Mendirikan sebuah koperasi, jumlah anggota minimal 20 orang. Dalam proses pendiriannya, diawali dengan rapat pembentukan koperasi yang harus dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi yang membidangi permasalahan koperasi di wilayah setempat. Ada beberapa poin penting yang wajib disepakati dalam rapat pembentukan koperasi tersebut, antara lain kesepakatan nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud dan tujuan, jenis dan bidang usaha yang dilakoni koperasi, rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola, membahas tentang permodalan, jangka waktu, serta sisa hasil usaha. Hasil dari keputusan rapat tersebut akan digunakan sebagai dasar pengajuan akte pendirian ke notaris. Notaris atau kuasa pendiri berkas izin pendirian koperasi simpan pinjam tersebut diajukan ke pejabat yang melalui izin untuk melalui izin. Beberapa bukti yang wajib dilampirkan antara lain berupa dokumen akte pendirian bermaterai, akte pendirian yang telah ditandatangani, surat bukti tersedianya modal, rencana kegiatan kurang-kurangnya untuk 3 tahun ke depan, dan RAPB. Next, proses pengajuan permohonan izin dan pengesahan. Setelah semua berkas lengkap, maka pejabat yang akan melakukan penelitian dan pengecekan untuk menyatakan layak atau tidaknya usaha koperasi tersebut. Jika dari hasil review dan diputuskan bahwa koperasi tersebut telah memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan, surat pengesahan izin pendirian koperasi harus diterima oleh pengurus koperasi tersebut. Lalu, bagaimana jika pengajuan tersebut ditolak? Berkas akan kembali sertai dengan alasan permintaan. Dalam tempo 1 bulan, para pendiri koperasi harus berusaha memenuhi persyaratan yang belum lengkap untuk diajukan kembali agar mendapat dukungan dari pejabat yang melamar. Next, persyaratan lengkap untuk membentuk dan koperasi simpan pinjam dapat dilihat pada daftar berikut. Baik, mari saya jabarkan satu persatu ya. Yang pertama yaitu fotokopi akte pendirian koperasi dari notaris dirangkap 2. Yang kedua, berita acara rapat pendirian koperasi. Yang ketiga, daftar hadir rapat pendirian yang telah ditandatangani semua anggota. Yang keempat, fotokopi KTP pendiri. Yang kelima, kuasa pendiri atau pengurus yang memilih untuk mengurus proses pembentukan koperasi. Yang keenam, surat bukti tersedianya modal. Yang ketujuh, rencana usaha kegiatan koperasi dalam 3 tahun ke depan. Yang kedelapan, rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi. Yang kesembilan, daftar susunan kepengurusan dan pengawas koperasi. Yang kesepuluh, daftar sarana koperasi. Yang ke-11, surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki hubungan keluarga antara pengurus. Dan yang terakhir, yang ke-12, yaitu koperasi susunan struktur organisasi. Baik, saya rasa cukup penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.